أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 45 sampai 46. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali di Masjid An-Nur, Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk melanjutkan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini panjenengan semuanya dan kita serta keluarga besar kita dan juga umat Islam mendapatkan yaitu Raban. Masih ingat ya Bu? Raban yaitu rahmatnya Allah, ampunannya Allah, dan bebas api neraka. Panjenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala diri panjenengan, keluarga panjenengan, dan umat Islam ini. Ada sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad,
Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajila ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kekurangan-kekurangan ibadah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, damaikanlah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah umat Nabi Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh, wahai Tuhan alam semesta. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad dengan ampunan yang menyeluruh, wahai Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, hilangkanlah kesenangan yang cepat di dunia, wahai Tuhan seru sekalian alam. Ini doa dibaca oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Jadi supaya kita memperoleh yang namanya apa, Bu? Husnul khotimah, ya. Kalau hidupnya husnul, mudah-mudahan wafatnya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hidup husnul, Ali Imran 102 sampai 200. Wafat husnul khotimah, Al-Fajr 27 sampai 30. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 45. Setelah menjelaskan betapa jeleknya keadaan dan sifat-sifat Bani Israel, sehingga akal mereka tidak bermanfaat bagi diri mereka, dan kitab suci yang ada di tangan mereka pun tidak mendatangkan faedah apapun bagi mereka. Loh Bu, namanya Bani apa Bu? Bani Israel, umatnya Nabi Musa, ya, umatnya Nabi Isa, ya, yang mokong, ya, yang suka tidak mau berpegang teguh kepada kitab suci. Sudah dikasih kitab Taurat, sudah dikasih kitab Injil, sudah dikasih kitab Zabur, namun mereka tetap mengubah-ubah firman-firman itu, bahkan dia berani sama nabinya. Apalagi kalau sekarang sudah ditinggalkan, naudzubillah, ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menyerang umat Islam, ya, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah nanti yang akan memberikan adab kepada mereka. Maka Allah memberikan bimbingan kepada mereka menuju jalan yang paling baik, yaitu agar mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Nah, ini lebuk solusinya Bu, supaya kita terhindar dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar Bu. Masih ingat Bu? KDFMM, masih ingat? K-nya apa? Kafir. D-nya dolim. F-nya fasik, M-nya munafik, M-nya musyrik.
Jadi mohonlah kepada Allah pertolongan agar kita ini diberi kesabaran ya Bu, diberi kesabaran yang tangguh dengan senantiasa ya Bu beriman takwa dan beramal soleh, dan senantiasa mudah-mudahan kita ini bisa selalu berwasiat untuk kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran ya Bu. Jadi S Bu, apa S yang pertama? Sabar. S yang kedua adalah sholat. Itu sampean lakukan, nanti fa insyaallah Allah akan menolong kita ya Bu dari segala macam mara bahaya, baik secara dohir maupun batin Bu ya. Jadi kita kalau menjadi orang yang sabar luar biasa Bu ya. Sabar ini masya Allah Bu. Yang dimaksud dengan sabar di sini ialah sikap dan perilaku sebagai berikut. Lah ibu-ibu, sabar itu koyo apa sih? Nah, satu, tabah menghadapi kenyataan yang terjadi, tidak panik tetapi tetap mampu mengendalikan emosi. Loh Bu, perlu latihan Bu. Jadi kita ini perlu latihan sabar, karena suatu saat nanti pasti panjenengan akan diuji oleh Allah ya Bu ya. Kita yang dulu punya ayah, punya ibu, sekarang ayah sudah tidak ada. Itu kalau kita tidak belajar sabar Bu ya, bahaya, bahwa semuanya ini pasti akan berpisah. Ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah perpisahan kita bisa kumpul lagi di surga Aden nanti. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Kalau suami, istri, anak cucu ini senantiasa beriman takwa dan soleh solihah. Yang kedua, dengan tenang menerima kenyataan dan memikirkan mengapa hal itu terjadi, apa sebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Loh, berarti dengan apa Bu? Tafakur ya Bu, dengan akal ya Bu. Kenapa ya ini kok bisa terjadi begini? Apa ya salahku kira-kira ya? Dicari ya Bu ya. Namanya apa Bu? Muhasabah. Muhasabah itu apa Bu? Melihat di diri ya. Setelah melihat diri dan tahu di diri, akhirnya memperbaiki kembali ke pokoknya diri ya Bu. Pokoknya dirimu loh Bu. Makanya tak kenalan sama dirimu sendiri. Namanya siapa kamu? Kamu mau kemana? Sekarang sudah sampai mana? Diri kamu sekarang umur berapa Ri? Yo aja males saya Ri, saiki wis umur sakmene. Nah, ngono ku lho Bu, diangen-angen diri kita itu dijak, karena kita ini punya apa Bu? Jasmani sama rohani. Kita bisa omong-omongan. Ya, jasmani sama rohani kita, kalau hati kita itu damai, kita bisa saling namanya berwasiat tadi. Ya, yang ketiga, dengan tenang dan penuh perhitungan serta tawakal melakukan perbaikan dengan menghindari sebab-sebab kegagalan dan melakukan antisipasi secara lebih tepat berdasarkan pengalaman loh Bu. Jadi pengalaman itu timbul dari kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Iso Bu. Nek gak sampean lapang dada ya gak iso Bu. Ya, ini teori. Kok nek sampean sudah mempraktekkan baru bisa cerita. Lah nek gurung mempraktekkan ya gak iso cerita. Ya. Iya ta Pak. Iya, sampean coba ae sampean eling-eling.
Bersikap sabar berarti mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Lah, termasuk makna sabar itu termasuk seperti takwa. Ya, makanya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi orang sabar itu sabar sing bener. Dikaploki wong meneng ae. Didoni wong meneng. Ayo takokono, lha apa aku mbok idoni? Lha apa aku mbok anu? Ngono. Sampeyan nganu ya tak anu. Ngono ya, Bu. Sampeyan jiwit aku ping siji ya tak jiwit ping siji. Lha apa ditanyai ya? Oh, keliru tadi pas nengok kiri kok tak kira gak ana wong, sampean tetep nyalip. Oh, bisa jadi toh naik sepeda motor iku. Ya toh, Bu. Kan wayahe poso iku kudu tawatuk ya, Bu. Nah, ternyata makanya hati kalau meriak lho, Bu. Ya, jangan sampai terkena orang. Hati-hati dengan cara mengekang syahwat dan hawa nafsu dan semua perbuatan yang terlarang. Melakukan sholat dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, namanya keji dan mungkar. Dan sholat itu pula kita selalu ingat kepada Allah, sehingga hal itu akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Tahu, Bu, yang namanya STMJ? Nah, iku lah nek buka sampean iki kok mosok sahur barang gawe STMJ sampean. Maksudnya iku lho, Bu, sing biyen iku lho. Salat terus maksiat jalan ke lho. Kanan kiri oke, jangan sampai ya. Rajin ngaji ya rajin berbuat keji, rajin sholat ya rajin berbuat maksiat. Iku namanya pekpuk ya. Ya poso, ya sholat, taraweh dan semuanya, tapi juga masih berbuat maksiat. Maka jangan dikhawatirkan apa? Nanti kalau Ramadan ini sudah selesai, banyak orang yang mendapat ampunan, dosanya diampuni semua, sementara orang itu dosanya masih utuh. Itu namanya orang yang merugi. Salat adalah ibadah yang sangat utama, di mana kita dapat bermunajat kepada Allah 5 kali setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, apabila menghadapi masalah yang berat, beliau selalu sholat. Riwayat Imam Ahmad. Ya, Bu, banyak-banyak sholat, Bu. Banyak apa, Bu? Permasalahan ya, Bu. Mudah-mudahan Allah memberikan apa? Solusi. Ya, nanti dilihat di surat 65 ayat 1 sampai ayat 5, namanya surat At-Tolak. Melakukan sholat dirasakan berat dan sukar kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Bisa, Bu, khusyuk, Bu? Bisa khusyuk? Yo latihan. Aku ajak latihan. Oh, ndiluk, Pak, ndiluk. Khusyuk kok ndiluk. Ya mosok sampean ndangak salate. Ya masih tanah, cuma masih langit. Salat masih langit. Salat masih tempat sujud. Malah ndelok gambari tas apa sajadah. Bagaimana? Ya berupaya, ya boleh dibolehkan. Ya kadang ya merem, kadang ya melek. Aja melek. Sekirane pandangan sampean itu dengan membuka mata itu bisa kemana-mana, ya salah satu dipejamkan, satu merem, satu melek, gentenan ngono lho. Lirik-lirikan ngono lho. Ya pokoknya latihan. Ya, Bu. Yaitu orang-orang yang benar-benar beriman dan taat kepada Allah dan melakukan perintah-perintahnya dengan ikhlas karena mengharapkan ridhonya semata, serta memelihara diri dari adabnya. Bagi orang-orang yang khusyuk, melaksanakan sholat tidaklah dirasakan berat, sebab pada saat tersebut mereka tekun dan tenggelam dalam bermunajat kepada Allah, sehingga mereka tidak lagi merasakan dan mengingat sesuatu yang lain, baik berupa kesukaran maupun penderitaan yang mereka alami sebelumnya. Mengenai hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih,
Beliau bersabda, innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam solat. Riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Jadi sekali lagi Bu, wanita yang solihah, ya, pria yang soleh, anak cucu kita yang solihah, itu adalah kesenangan yang luar biasa ya Bu. Termasuk apa Bu? Wangian. Tumbas apa Bu? Minyak apa? Minyak wangi kok minyak nyong-nyong. Minyak wangi kok minyak goreng. Astagfirullahaladzim. Kok iso gawe minyak goreng? Gak ngerti larang dah kok mbok minyakan ambune lah kaya klopo ngono. Ya. Ini disebabkan karena ketekunannya dalam melakukan sholat merupakan sesuatu yang amat menyenangkan baginya, sedangkan urusan duniawi dianggap melelahkan. Di samping itu mereka penuh pengharapan menanti-nanti pahala dari Allah atas ibadah tersebut, sehingga berbagai kesukaran dalam melaksanakannya dapat diatasi dengan mudah. Hal ini tidak mengherankan sebab orang-orang yang mengetahui hakikat dari apa yang dicarinya, niscaya ringan baginya untuk mengorbankan apa saja untuk memperolehnya. Orang yang yakin bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih besar dari apa yang telah diberikannya, niscaya ia merasa ringan untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang dimilikinya. Ya Bu, belajar apa Bu? Hakikatnya ya Bu. 46-nya Bu, orang-orang yang khusyuk benar-benar yakin bahwa mereka pasti akan kembali kepada Allah dan menemuinya pada hari akhirat nanti, di mana semua amalan manusia akan diteliti dan setiap orang akan menerima balasan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya selama di dunia. Berdasarkan keyakinan semacam itu, dia akan selalu taat kepada peraturan-peraturan Allah serta khusyuk dalam menjalankan sholat, ya, ibadah-ibadah dan amal-amal kebajikan loh Bu. Jadi yakinlah bahwa pesta pasti berakhir ya Bu ya. Bekerjalah ya Bu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, 1000 tahun lagi ya Bu. Timbul apa Bu? Semangat. Ojo kok kerja buka toko konang mati, konang dirampok wong, pikirane ngono wae. Kuwi jenenge apa? Tidak punya tawakal. Yang penting sudah berdoa, berusaha, selebihnya bertawakal, minta tolong sama Allah ya Bu. Dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok loh Bu. Besok mau mati berarti naik wayahe ngaji yo ngaji ngono lho. Tapi seakan akan aja terus sampean budal ngaji ambek nangis guguk-guguk ya Bu. Salat ambek nangis guguk-guguk akhirnya malah batal. Lah apa kok nangis sampean? Koyok-koyok aku sesuk wis mati. Ya Bu, dzikrul maut juga boleh, tapi harus dibagi-bagi, diatur ya Bu. Nek kakek nangis yo elek, kakek guyu yo elek, aja kok guyu nek guyu terus akhirnya apa? Hatinya atos, ngerti atos? Hatinya keras ngono lho, gak bisa nangis. Jenengan kalau hatinya itu gembuk
ya. Kalau mendengar hal-hal yang tentang akhirat pasti jenengan itu menangis, bisa meneteskan air mata ya Bu. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kepada kita semuanya yaitu Raban tadi, rahmatnya, kasih sayangnya, ampunan, dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita dibebaskan dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.